Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya menyapa saudara-saudara dimanapun saat ini berada. Kita kembali berjumpa di dalam Renungan Harian Kristen hari ini, Selasa 22 Februari 2022. Hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat merenungkan firman Tuhan kembali. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan, bahkan kita berdoa bersekutu dengan Tuhan. Nah saudaraku, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu, karena kasih-Mu yang begitu besar, kami dapat merasakan kebaikan-kebaikan-Mu. Kami dapat merasakan anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Bahkan kami merasakan kebahagiaan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kalau saat ini kami haus, lapar akan firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan, urapi telinga kami, sehingga hati kami, hati yang taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah saudara-saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini adalah bertobat bukan membujuk. Firman Tuhan ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 34. Namun saya akan baca sebagian dari ayat firman Tuhan ini buat saudara-saudaraku. Mari kita dengarkan bersama-sama. Abdi Allah dari Yehuda. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu kepada mezbah itu. Katanya, Hai Mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib katanya. Inilah tanda ajaib, bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah, sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, Tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya kepada orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditarik kembali. Katanya kepadanya, Marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, Aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Lalu jawabnya kepadanya, Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau di rumahmu, supaya ia makan dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk, dia berbalik kembali. Ia berkata, Dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan kehendak firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan.
Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, "Kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah disuruhkan terhadap mezbah yang di Betel itu, dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi." Sesudah peristiwa ini pun, Yerobeam tidak berbalik dari kejahatannya yang jahat, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang malu ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa hadirat Tuhan, tabut kemuliaan Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Nah, saudaraku yang dikasihi, mari kita lebih lagi untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal 13 ayat 1 sampai 34. Kerajaan Israel pecah jadi dua. Suku-suku di sebelah utara memisahkan diri dan mendirikan kerajaan sendiri di bawah pimpinan Yerobeam. Yerobeam segera membangun mezbah di Betel dan di kota Dan, serta kuil-kuil penyembahan di berbagai tempat. Ia menciptakan kultus baru dan mengangkat imam-imam bukan dari suku Lewi. Yerobeam tampaknya takut rakyatnya akan berbalik melawannya, kembali ke kerajaan Yehuda, dan beribadah ke bait suci di Yerusalem. Yerobeam bukanlah keturunan Raja Daud. Oleh karena itu, ia mengangkat dirinya menjadi kepala imam. Ia berusaha memutus tradisi dan sejarah bangsa Israel demi mempertahankan kedudukannya sebagai raja. Ia bahkan menyebabkan rakyat jatuh ke dalam dosa karena menyembah berhala. Seorang nabi dari Yehuda datang ke Betel saat Yerobeam sedang memimpin upacara korban. Ia menubuatkan kehancuran kultus penyembahan berhala oleh seorang raja bernama Yosia. Nabi juga menunjukkan bahwa tanda-tanda ajaib yang menyertai Yerobeam, dan ia mengundang semuanya ke istana dan menawarkannya hadiah. Ia berharap dapat membujuk nabi itu supaya menggagalkan rencana Tuhan. Tetapi nabi itu menolak, sebab Tuhan memerintahkannya untuk makan roti dan minum air di Betel dan kembali melalui WhatsApp jalan yang berbeda. Sayang sekali, Yerobeam hanya memikirkan diri sendiri, bukan kepentingan suku Israel, apalagi kemuliaan Tuhan. Ia tahu bahwa kesetiaan 10 suku Israel kepadanya belum teguh. Ia sadar bahwa mereka hanya tahu betapa tempat untuk beribadah kepada Tuhan adalah bait Allah, Yerusalem. Kalau mereka secara rutin pergi ke Yerusalem menurut Taurat 3 kali dalam setahun, maka pada akhirnya mereka kembali mengabdi kepada Rehabeam. Karena Yerobeam tidak ingin kehilangan tahta kerajaan, maka ia membangun berhala-berhala berbentuk lembu emas. Diakuinya sebagai Tuhan di Israel atas kota-kota perbatasan kerajaan Israel, agar Israel yang dipimpinnya tidak usah ke Yerusalem. Ia menciptakan agama politik. Allah melalui gambarnya meneguhkan dan menghukum Yerobeam. Yerobeam menyalahgunakan wewenang dan menyebabkan 10 suku Israel. Demikianlah renungan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari saudara-saudaraku, jika ada yang mau komentar, jika ada saudara yang membutuhkan pertolongan dalam doa, ataupun saudara boleh memberikan masukan, silakan boleh menulis di kolom komentar. Mari saudara-saudaraku, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Engkau yang memberikan kami penghiburan, kekuatan, bahkan kesanggupan untuk dapat melakukan
kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengajar kami, Roh Kudus membimbing kami, memberikan kami petunjuk, sehingga apa yang sudah kami dengarkan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, sungguh-sungguh tertanam dan dapat berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau sungguh baik kepada setiap kami. Kami percaya tuntunan Tuhan itu nyata bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya kami menjadi murid-murid-Mu yang setia, murid-murid Allah yang menjadi lebih daripada pemenang. Bahkan kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.